A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kajian At-Tafsirul Munir, masih surat Al-Qalam. Surat nomor suratnya surat ke-68 ya. Surat kedua dari juz 29. Masih bagian ketiga, yang isinya bagian ketiga ini adalah kisah satu kaum ya yang oleh Allah diazab dengan cara menghanguskan kebun-kebun mereka di saat hendak memanen, ya, di saat mereka hendak memanen hasil pertaniannya. Ya, ternyata ada intinya ya, ada pelanggaran gitu, ada kedurhakaan itu yang dilakukan oleh mereka. Nah, kita baca lagi lah ya, terjemahnya saja nih ya. Kisah mereka ini ayat 17 itu sampai ayat 33. Ini rangkaiannya cukup panjang nih ya. Nah, sungguh kami telah menguji mereka, yaitu kaum musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah. Nah, di sini satu pelanggarannya nih ya, sebetulnya nih, ketika mereka bersumpah pasti. Nah, ini mereka mengatakan pasti itu mereka akan memanen kebunnya di pagi hari. Nah, mereka tidak mengatakan insya Allah. Satu pelanggarannya ya, mereka memastikan itu ya. Nah, mereka tidak mengatakan insya Allah. Nah, kemudian Allah mendatangkan ya azab kepada mereka malam hari, itunya malam hari, malam hari yang besoknya mau panen tersebut. Allah menghanguskan kebun mereka ya, sehingga ya hanguslah seluruhnya tanpa sisa. Nah, ketika pagi harinya mereka, lalu pada pagi hari mereka saling memanggil, ya, pergilah pagi-pagi ke kebun kalian itu jika akan memetik, jika hendak memanennya. Mereka berangkat sambil berbisik-bisik. Ya, ini yang dibisikkan oleh mereka di pelanggaran keduanya ini. Ya, pada hari ini jangan sampai ada orang miskin yang masuk ke dalam kebun. Kemudian mereka berangkat ketika di pagi buta itu, mereka berangkat di pagi buta dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang-orang miskin. Maka ketika mereka melihat kebun mereka, mereka berkata, sungguh kita ini benar-benar orang yang sesat. Kita tidak memperoleh sedikit pun lah itunya, karena dihanguskan semuanya ya, dibakar, dihanguskan oleh Allah kebunnya. Kita tidak memperoleh apapun ya dari dari kebun kita ini. Nah, berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kalian tidak bertasbih kepada Tuhanmu? Nah, kemudian mereka barulah tersadar, ya, mereka mengucapkan subhana rabbina, ya, maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami ini orang-orang yang zalim. Tapi nah, muncul lagi nih, lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan. Mereka berkata, celaka kita, sesungguhnya kita orang-orang yang melampaui batas. Nah, mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada yang ini. Sungguh kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita.
Nah, ayat terakhir ayat 33 nya sedemikianlah azab di dunia. Ya, demikianlah azab di dunia dan sungguh azab akhirat lebih besar andai mereka mengetahui. Nah, sampai di sananya rangkaiannya. Nah, ini yang kemarin apa namanya? Kesimpulan itu dan pelajaran dari kisah tersebut. Ada 11 atau 10 gitunya ini kesimpulannya. Yang kemarin baru sampai kepada kesimpulan ke-6, yaitu ya yang apa namanya, yang menerangkan orang yang paling bijak, orang yang masih apa namanya berpikir jernih, itulahnya saat itu mengatakan ya, seperti tadi di ayatnya, bukankah aku telah memberitahukan kepadamu, kenapa kalian tidak memahasucikan Allah? Nah, kemudian mereka apa namanya, mengatakan subhanallah, kemudian bersyukur atas apa yang telah Allah berikan. Dan nah, ini hal penting tadinya yang jadi pelanggaran bagi mereka. Waktu alikunal amro bimosyiatillah. Kenapa kalian tidak, ya kalau secara ucapannya insya Allah, artinya mengaitkan kepada Allah. Nah, mereka lupa, mereka mengatakan wah pasti yakin ini hasil panen kali ini. Mereka lupa dan tidak mengaitkan bahwa karena biar bagaimanapun kan, nah, terbuktilah setelah Allah menurunkan azab, membakar, menghanguskan mereka. Nah, ternyata seperti itulah kan Allah berkehendak. Andai tidak demikian, panen mereka apa namanya, panen mereka sukses, panen mereka berlimpah, sama itu juga kehendak Allah. Ya, panen berlimpah kehendak Allah. Nah, mereka dalam hal ini lupa gitu ya, lupa nih mereka kepada Allah dengan mengatakan wah, yakin pasti ini besok kita panen raya, panen besar. Mereka lupa itu bahwa nah, ini kan yang kemarin juga nih ya, ini pelajaran itu kan, pelajarannya bahwa Allah sudah mengajarkan, Allah sudah mengajarkan. Ini dua hal ini kan yang sangat erat kaitannya nih. Yang satu itu kan manusia ini dua-duanya samanya harus harus disadari, diyakini, tidak boleh lalai, tidak boleh lupa nih akan hal ini. Yaitu Allah sudah mengajarkan manusia itu harus menyadari bahwa manusia itu makhluk yang la haula wala quwata illa billah. Nah, kemudian yang kedua kan, segala sesuatu itu kan la mani'a lima a'taita. Tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah menghendaki, wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa mewujudkan kalau Allah tidak menghendaki. Nah, ini dua kalimat ini yang diajarkan itu oleh Allah. Nah, ini diantara pelanggarannya ya, mengapa Allah sampai mengazab mereka gitu ya. Padahal mereka kan bisa gitu, apa namanya, kebun mereka bisa menghasilkan buah yang begitu banyak, yang apa namanya, yang katakannya besoknya mau dipanen. Ternyata kan ya itulah kehendak Allah. Kemudian Allah membakar, menghanguskan kebun mereka. Padahal sebelumnya juga kalau tidak Allah bakar, kalau tidak Allah hanguskan, mereka itu panennya sukses sama, itu juga kehendak Allah. Nah, ini yang dikatakan oleh orang yang paling bijak di antara mereka gitu ya. Kenapa kalian tidak bertasbih dan mensyukuri apa yang Allah berikan, serta mengaitkan gitu ya, bahwa hal itu adalah kehendak Allah.
Kemudian orang ini pun kan memerintahkan kepada kawan-kawannya gitulahnya agar mereka itu bertobat kepada Allah atas kebusukan niat mereka. Nah, kebusukannya itu adalah, yaitu dalam hal ini adalah mereka ini tidak menghendaki ada orang miskin yang ikut. Mereka tidak mau itu menyisihkan sebagian hasil panennya kepada orang-orang miskin. Nah, mereka orang ini ya memerintahkan kepada kawan-kawannya ini untuk bertobat atas kebusukan niat mereka, karena nah ini kan la wa alaisalil insani illa masa'a, bahwa apapun yang didapatkan oleh seseorang itu adalah hasil buah dari amalnya. Ya inilah ini buahnya, inilah hasilnya dari kebusukan niat mereka yang tidak mau itunya menyisihkan hasil panennya untuk orang-orang miskin. Nah, karena kenyataannya Allah mengazab mereka dengan cara demikian. Fa innallaha yantaqimu minal mujrimin. Allah itu hanya mengazab orang-orang yang durhaka. Dan setiap dosa itu ada azabnya pasti. Ya, setiap dosa itu ada azabnya. Kalau ini itunya contohnya gitulahnya, azabnya itu yang Allah timpakan. Allah timpakan tidak lama, karena mereka kan merencanakan besok panen datangnya di pagi buta supaya tidak orang yang tahu. Ya, berarti hanya hitungan jam, gitu. Berarti hanya hitungan jam pada waktu dini hari ketika mereka semuanya sedang tidur, Allah menghanguskan semuanya. Tidak lama nih ya. Allah mengetahui gitu ya kebusukan niat mereka tersebut, kemudian Allah hanguskan sehingga mereka pun tidak mendapatkan apa-apa gitu dari kebun mereka. Nah, kemudian nih lanjutannya nih, kemudian mereka sadar. Kemudian mereka sadar, menyadari kesalahan mereka. Mereka mengakui kebenaran ucapan orang tersebut. Kemudian mereka mengakui, nah itu ya, wa'tarafu bil ma'siyati. Mereka mengakui bahwa mereka itu telah berbuat durhaka. Kemudian mereka memahasucikan Allah. Nah, ini kan pelajarannya demikian ya. Ya, pelajarannya adalah kalau sadar itunya, kalau sadar, kalau mengakui itunya telah berbuat dosa. Nah, kalau mengakui telah berbuat dosa, ya maka seperti inilah, akuilah. Nah, ini kan yang di yang diajarkannya oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar, ya, doa yang baru-baru ini ya, kita bahas itulah, doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar, kan, padahal Abu Bakar itu as-siddiq. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wala yaghfirudz dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, ini secara keseluruhan artinya ya. Ini secara keseluruhan. Bahkan oleh Rasulullah SAW kan diajarkan itu hal itu, doa tersebut baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Ini untuk selalu, artinya untuk selalunya senantiasa seperti ini, wa tarofu bil maksiat. Untuk senantiasa mengakui kesalahan, mengakui kezoliman diri. Allahumma inni zalamtu nafsi, ya Allah, aku telah berbuat zolim kepada diriku sendiri, zulman katsiro, dengan kezoliman yang banyak. Ini kan dibacanya andai saja ini dibaca misalnya berdoa yang ini kan kemarin di dalam
kajian sholatnya ya gini ya. Doa apa namanya, doa sebelum salam. Nah itu kalau Imam Bukhari kan menyimpannya di sana. Nah ini kalau doa ini dibaca dibaca sebelum salam saja, artinya 5 kali kan kepada Allah itu minta ampunan, minta dirahmati. Tapi sebelumnya kan di dalam doa tersebut kan didahului dengan, ya inilah didahului dengan pengakuan. Ya, pengakuan kepada Allah bahwa apa namanya, sebutlah kita itu ya, bahwa kita itu banyak berbuat zolim terhadap diri sendiri. Ya, mereka mengakui ya apa namanya, pelanggaran, mereka mengakui telah berbuat dosa, kemudian mereka memahasucikan Allah. Ya, ayyakuna zoliman fima fa'ala. Nah, ini maksudnya di sini mereka memahasucikan Allah itu supaya apa namanya, an yakuna zoliman fima fa'ala, supaya bersih. Ini kan memahasucikan Allah itu ya, maksudnya supaya bersih itu dari dalam diri mereka bahwa ada yang salah dengan apa yang Allah lakukan. Makanya mereka kan mengakui di ayatnya tadi adanya bahwa kita ini orang-orang yang sesat. Kita ini melampaui batas. Artinya mereka itunya oleh si orang ininya, orang yang paling bijak, oleh orang yang masih berpikir jernih kan ya, ini mengatakan kepada mereka, kepada kawan-kawannya, mahasucikanlah Allah, maksudnya agar Allah itu tidak salah gitu. Allah menghanguskan, Allah membakar kebun mereka tanpa sisa. Salah? Enggak, Allah tidak pernah salah. Makanya maha sucikanlah Allah. Nah maksudnya maha sucikanlah Allah itu adalah, Allah itu kan maha suci, maha bersih dari segala kesalahan, dari segala kekurangan. Nah, yang maknanya bahwa supaya bersih itu dari dalam hati mereka, karena kan mereka sudah mengalami kejadian yang amat buruk nih bagi mereka. Dalam pikiran mereka besok panen besar, besok panen dengan hasil yang berlimpah. Ternyata akan ketika mereka melihat kenyataan demikian, kebunnya sudah hangus. Nah mereka ini diingatkan, jangan sekali-kali menyalahkan Allah. Ini wanazzahullah, mereka diperintahkan untuk maha sucikanlah Allah. Maha sucinya itu ayyakuna zoliman bima fa'ala, maha sucikanlah Allah dari najaarnya, jangan sekali-kali ada terbersit itulah sedikit pun di dalam hati kamu, di dalam pikiran kamu bahwa Allah zolim melakukan demikian, bahwa Allah itu zolim itu kepada mereka, ninya pemilik kebun, bahwa Allah itu zolim kepada mereka. Nah itu yang tidak boleh, itu yang diingatkan. Allah itu tidak zolim, Allah tidak pernah salah, Allah benar itu melakukan demikian. Nah, makanya kembali ke ayat yang tadinya, Allah pun itu sudah berfirman demikian, wa alaisa lil insani illa masa'a, tidak ada yang didapatkan oleh seseorang kecuali itulah buah, itulah hasil dari amal mereka. Nah dalam hal ini Allah kebun mereka itu ya, kebun mereka dihanguskan tanpa sisa sehingga mereka tidak kebagian sedikit pun. Ya, itulah buah, itulah hasil dari amal mereka. Kalau berartinya ini kan, kalau tidak dihanguskan oleh Allah maka mereka akan jadi kan panen besar, sukses gitu, mendapatkan hasil yang banyak. Itu juga buah, itulah hasil bagi amal mereka. Nah kalau dalam kejadian ini Allah menghanguskan semuanya, ya itulah buah, itulah hasil dari amal mereka. Dalam hal ini yaitu yang sebelumnya tadi yang diperintahkan oleh orang ini, bertobatlah kalian karena kebusukan niat kalian dengan panen kali ini.
Jadi itu mereka sudah berazam namanya kan ya. Mereka sudah berazam, mereka sudah berketetapan, bertekad bulat tidak akan memberi orang miskin. Dengan cara kan ya, dengan cara panen di pagi buta supaya tidak ada orang lain yang tahu. Ini sangat penting nih ya, berarti nih poin yang ini nih ya, pelajarannya adalah wa'tarafu bil maksiati, akuilah apabila mereka ini kan jadi, mereka ini kenapa gitu ya, kenapa seperti ini kejadiannya, kenapa seperti ini kejadiannya, ketika hendak panen ternyata semuanya hangus, mereka tidak kebagian sedikit pun. Nah, kenapa kejadiannya seperti ini? Nah, ini ada orang yang mengingatkan dan mereka pun kemudian menyadari, yaitu karena kesalahan kalian. Artinya mereka jadi tahu dan mereka menyadari bahwa ini karena kesalahan mereka sendiri. Nah, inilah sikap yang harus diambil apabila mengetahui lah itulahnya, apabila kita mengetahui, menyadari bahwa kita ini telah berbuat salah, maka apalagi nih ya, kalau sudah nyata ini azab dari Allah nih karena kesalahan kita. Nah, jangan sekali-kali menyalahkan Allah, karena Allah tidak pernah zolim, Allah tidak pernah salah. Ini pelajaran sangat-sangat penting ya, artinya wa'tarafu bil maksiati, akuilah bahwa kamu yang berbuat dosa, kamu yang melanggar, kemudian akibatnya seperti itu. Allah salah nggak? Wa alaisa lil insani illa masa'a, tidak akan ada yang didapatkan oleh siapapun kecuali itulah buah dari amalnya sendiri, karena Allah tidak pernah salah, Allah tidak pernah zolim. Wa innama humuz zolimuna anfusahum, merekalah yang berbuat zolim terhadap diri mereka sendiri, yaitu fiman ihimul masakin, yaitu mereka sudah berniat berazam tidak akan memberi orang-orang miskin. Nah, itulah kesalahan mereka. Nah, kemudian kesalahan kedua tadinya mereka lupa, mereka lalai, seolah-olah kebun mereka demikian itunya dengan berbuah yang banyak, yang mau dipanen besoknya, seolah-olah tidak ada kaitan, seolah-olah tidak ada peran Allah. Mereka tidak mengatakan insya Allah kita besok panen. Kalau itu artinya mereka kaitkan kepada Allah. Ya, insya Allah, karena sejak awal kebun mereka demikian, kemudian berbuah yang banyak, kan itu juga kehendak Allah. Apakah benar dari kebunnya itu sampai bisa dipanen kemudian dirasakan hasilnya? Sama, tetap insya Allah. Kalau Allah menghendaki, dalam hal ini ternyata kan Allah tidak menghendaki. Dari awalnya pohon-pohon mereka itu mulai berbunga, berbuah gitulah dengan buah yang lebat. Itu kan kehendak Allah demikian. Nah, kenapa waktu memanennya mereka lupa, mereka lalai? Kenapa jadi bukan kehendak Allah? Kenapa jadi lepas gitu dari Allah dengan mengatakan mau pasti panen? Ya, siapa yang bisa memastikan demikian? Dan siapa yang bisa memastikan? Nah, ini masalah adanya dua atau pelanggaran mereka. Nah, sekarang nih yang lanjutannya, poin ke-7 nih. Kesimpulan dan pelajaran ke-7-nya dari rangkaian ayat-ayat tadi. Nah, yang barusan yang ke-6 sampai di sana. Kemudian mereka tergugah, ya, mereka menyadari lah gitunya. Mereka tergugah dengan ucapan orang yang paling bijak tadi. Kemudian mereka mengakui itu kesalahan dan dosa mereka, lalu mereka memahasucikan Allah
Ya, pada diri mereka itu ya kalau dengan mana yang tadi lah ya, mereka tidak sedikit pun menyalahkan Allah. Mereka menyadari merekalah yang salah, merekalah yang zolim. Nah, yang ketujuh nih, lama ba'duhum ba'du fit tadbiril khitoh. Nah, mereka tetap saja saling menyalahkan. Seperti di ayat tadi juga ya, ayatnya demikian ya, di antara mereka itu saling menyalahkan. Karena mereka mengalami, anggaplah mereka ini mengalami kerugian besar sebetulnya. Dengan gagal panennya itu mereka itu mengalami kerugian besar. Jadi di antara nih kalimat-kalimat yang terlontar gitunya yang saling menyalahkan ya satu sama lain gitulah. Di antaranya ada yang mengatakan anta asyarta alaina bihadzaroi. Kamu kan yang punya pemikiran. Nah, itulah di antaranya menyalahkan. Kamu kan yang punya pemikiran, panennya di pagi buta, jangan ada orang miskin yang tahu, jangan ada yang diberi. Nah, ada yang mengatakan kamu nih gara-garanya yang mengarahkan atau apalah gitunya yang mengatakan demikian. Nah, kemudian ini juga dari sini ya, tetap kan tidak bisa dalam arti si A menyalahkan si B, apa yang kena hukuman hanya si B. Ini kan sudah jelas nih, kasus ini semuanya kena. Andai satu orang nih yang mengatakan demikiannya, ada ide, mungkin ada pemikiran nih dari salah seorang dari antara mereka, panen kali ini jangan ada orang miskin yang diberi. Ya, bagaimana caranya? Nanti kan kalau kita panen orang-orang tetap tahu panennya dini hari, panennya gitu ketika masih pagi buta. Nah, lalu kan yang lainnya setuju, lalu yang lainnya kan mengikuti. Tapi kan di alarm jam 3 udah tetap panen. Terus di bejaan di grup panen. Ayeuna ternyata nggak bisa saling menyalahkan. Ini kan yang kena azab semuanya. Karena yang diazab oleh Allah itu bukan hanya orang yang memiliki idenya. Karena kalau sudah dilakukan berarti, nah ini pelajarannya ya. Karena kalau sudah dilakukan berarti tanggung jawab sendiri, tidak bisa menyalahkan orang lain. Nah, itu ketentuannya di dalam agama Islam. Kalau sudah diamalkan berarti tanggung jawab sendiri, tidak bisa menyalahkan orang lain dengan mengatakan seperti ini misalnya. Ya, saya kan diberi ide oleh si Anu, ya kamu kan yang melakukan tetap. Itu yang kalau secara umumnya yang demikian itu ayatnya di surat Al-Isra ayat 36. Benar, orang Islam itu harus jelas, berarti orang Islam itu harus jelas ilmunya apabila mengamalkan sesuatu. Tidak bisa seperti ini karena mengikuti si Anu, karena ide si Anu, karena disarankan si Anu, karena didorong, diajarkan dan sebagainya. Kamu paham gak masalahnya? Nah, di surat Al-Isra itu Allah berfirman, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu sendiri tidak punya ilmu, kamu tidak paham, kamu tidak mengerti. Inna sam'a wal absara wal afidata kana inna ulaika kana anhu mas'ula. Karena pendengaran, penglihatan dan akal semuanya itu akan dimintai tanggung jawabnya. Ya, artinya kamu yang menggunakan pendengaran, penglihatan dan akal nggak bisa karena ikut si Anu, karena disarankan si Anu. Nah, di antaranya ini kalimat yang muncul di antara mereka hanya saling menyalahkan. Ada yang mengatakan seperti ini, anta asyarta alaina bihadzaroi. Kamu kan yang punya ide, kamu kan yang punya pemikiran. Masalahnya demikian ya, tidak bisa menyalahkan siapapun. Buktinya di sini kan yang diazab semuanya yang hangus, bukan hanya kebun, bukan hanya pohon punya si orang yang memiliki ide saja, semuanya. Karena semuanya nih pemilik kebun ini sudah bersepakat, semuanya kan sudah bersepakat untuk
panen di pagi buta, jangan ada orang miskin tahu, jangan ada orang miskin yang diberi. Kan itu sih yang dilakukan oleh semuanya, meskipun muncul gitu dari pemikiran, dari ide seseorang. Nah, secara umum pada ayat yang tadinya orang Islam itu dilarang keras, diharamkan, itu orang Islam itu diharamkan mengikuti apa yang dia tidak punya ilmu. Artinya kan bagi orang Islam itu harus yakin ketika melakukan sesuatu itu harus jelas, harus yakin ilmunya, baru itu benar. Nah, kemudian ada juga nih kalimatnya nih di apa namanya yang terlontar gitu dari lisan mereka, dari tulang mereka. Ada juga nih yang mengatakan anta khawaftana bil fakri. Kamu kan yang menakut-nakuti kami itu dengan kemiskinan. Kurang lebih kalau hasil panen ini diberikan sebagian kepada orang miskin, wah kita kebagian sedikit. Wah kita jadi kekurangan, bisa miskin. Adanya yang mengatakan demikian. Anta khawaftana bil fakri. Kamu yang menakut-nakuti kami dengan kefakiran. Ya, kurang lebih demikianlah. Ya, ada nih yang mengatakan seperti ini. Ya berarti kan ya kurang lebih maknanya demikian ya. Ada orang yang mengatakan, wah kalau hasil panen ini sebagian kita berikan kepada orang miskin, berarti kita ini kebagian sedikit. Berarti kita ini akan kekurangan dan sebagainya. Sama yang akhirnya disepakati, jangan ada miskin yang diberi. Tetap saja tanggung jawab masing-masing kalau sudah dilakukan. Kemudian ada juga nih ya yang mengatakan antalazi ragobtani fi jam'il mali. Nah, kamu kan yang mendorong aku agar kita ini maksudnya ini terkait dengan jangan memberi itu kan supaya kita ini mendapatkan hasil yang banyak. Nah, maksudnya ingin banyak lah gitu tanya di sini nih antalazi ragobtani fi jam'il mali. Kamu kan yang mendorong-dorong apa namanya mendorong-dorong kami ini ya, kamu yang mendorong-dorong kami ini agar mengumpulkan atau pinjam mali itu agar mendapatkan hasil yang banyak. Bagaimana? Jangan diberikan kepada orang lain berarti. Nah, itulah diantaranya kalimat-kalimat yang muncul ini sebagai kesimpulan dan pelajaran ketujuhnya dari ayat yang menyatakan di dalam ayatnya mereka saling menyalahkan satu sama lain. Nah, kurang lebih kalimat-kalimatnya seperti inilah gitulahnya, saling menyalahkannya. Namanya saling menyalahkan, si A menyalahkan si B menyalahkan si C, dan terus seperti ini kurang lebih apa namanya kalimatnya lah kalau dimunculkan kalimatnya. Kamu kan yang mempunyai ide satu, kemudian yang kedua, kamu kan yang menakut-nakuti kami dengan kemiskinan, yang mengatakan jangan diberi, kalau diberi kita kebagian sedikit miskin. Ada lagi yang kamu kan yang mendorong-dorong kita ini untuk jangan memberi itu supaya kita ini mendapatkan hasil yang mendapatkan hasil yang banyak. Nah, kemudian ada kesimpulannya tadinya dari pelajarannya gitu, dari poin ke-7 ini adalah jangan sekali-kali menyalahkan orang lain. Ya apa yaitu menyalahkan orang lain itu apabila kita sudah melakukan maka kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Yang tidak bisa menyalahkan orang lain seperti ini, kamu kan si Anu tuh yang punya idenya, si Anu tuh yang yang menyuruh, nggak bisa. Itulah ketetapannya dari Allah. Berdasarkan ayat yang tadinya Allah sudah melarang dengan keras, tidak boleh siapapun atau ayat itu sebetulnya kepada Rasulullah sih. Wala takfu itu janganlah kamu wahai Muhammad, tapi ini berlaku umum. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak punya ilmu. Dan juga ini melebarnya, berarti kesimpulannya orang Islam tidak boleh bodoh karena Allah sudah menurunkan ilmu. Ya, orang Islam tidak boleh bodoh karena Allah sudah menurunkan ilmu. Agama Islam ini ilmu isinya. Berarti harus dipelajari, diketahui.
dan harus beramal sesuai dengan ilmu yang Allah turunkan ini. Nah, itu baru amal yang benar. Kemudian yang ke-8 nih. Mereka apa namanya? Tadinya di poin ke berapa? Ke-6. Poin ke-6 kan, mereka mengakui kesalahan mereka. Mereka akan mengakui kesalahan, dosa gitu, pelanggaran, kemaksiatan mereka. Nah, menurut ayat berikutnya ya, mereka itu kemudian menyatakan, mengikrarkan, gitulah bahasanya apalahnya, mereka mengikrarkan, menyatakan pengakuan salahnya. Ya, akada ashabul jannati i'tirafahum bil maksiati. Nah, mereka mengikrarkan, mengucapkan itulahnya pengakuan kesalahan mereka dengan mengatakan ya wailana inna kunna toghin. Ya, sesungguhnya kita ini kaum yang melampaui batas, kita ini keterlaluan. Pelanggarannya ada 2 tadinya yang dilakukan oleh mereka itu. 1, biman ihakil fukoro, ya, tidak kalau di sini sebutnya ya, tidak menyampaikan hak orang-orang miskin. Nah, tidak menyampaikan, tidak menunaikan, tidak menyampaikan, menunaikan hak orang-orang miskin. Yang kedua, mereka lupa, itu kesalahannya itu lalai lah, bukan lupanya. Mereka lalai, yaitu tidak mengaitkan tidak mengaitkan itu tadilah bukan hasil sih, karena belum hasilnya, karena mereka kan belum berhasil sebetulnya. Mereka lupa itu mengaitkan bahwa kebun mereka dengan buah, mungkinnya kebun mereka dengan buah yang berlimpah itu adalah kehendak Allah. Mereka lupa bahwa mereka bisa memanen kebun tersebut juga karena kehendak Allah. Nah, ternyata kan karena mereka lalai akan tersebut, maka dialihkan, dipindahkan dari tadinya gitu, kebun itu mau dipanen dengan hasil yang banyak, oleh Allah kan diganti, Allah menghanguskan semuanya. Itulah kehendak Allah. Nah, mereka lupa, sehingga itu menjadi kesalahan mereka, yang inilah azabnya dari Allah. Ya, inilah azabnya dari Allah, yaitu Allah menghanguskan kebun mereka, sehingga mereka ini seperti yang kata mereka sendirinya, kita ini tidak kebagian sedikit pun dari kebun kita ini. Bukan hanya buahnya, bahkan dengan pohonnya kan hangus semuanya, dihanguskan gitu. Allah mendatangkan api lah gitunya yang membakar semuanya. Bukan hanya tidak bisa memanen buahnya, tapi Allah menghancurkan, menghanguskan seluruh kebunnya, dibakar tanpa sisa. Nah, maka ininya 2 adanya mereka kemudian mengakui. Nah, itu yang tadi yang itu pengakuan secara lisan gitunya yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar. Allahumma inni zolamtu nafsi, itu kan diucapkan gitu ya. Ya Allah, sesungguhnya aku ini banyak berbuat zolim kepada diriku sendiri. Ini dilakukan oleh mereka. Mereka menyatakan gitu ya, mengucapkan pengakuan dosa mereka, yaitu di dalam ayat ini dengan mengatakan ya wailana inna kunna taghin, sesungguhnya kita ini orang-orang yang melampaui batas. Setelahnya artinya ada ini nih ya, itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Bahkan harus sering, karena kalau yang tadilahnya Rasulullah mengajarkan doa tersebut gitu kan, itu karena Abu Bakar yang minta, ya Rasulullah ajarkanlah kepadaku itu satu doa yang akan aku baca di dalam sholat.
Kemudian Rasulullah mengajarkan demikian, Allahumma inni dzalamtu nafsi. Nah, sejalan lah itunya dengan ini yang terjadinya pada kaum ini. Setelah ada yang mengingatkan, mereka menyadari, mereka mengakui, nah kemudian mereka mengucapkannya secara lisan, pengakuan kesalahannya. Nah, kalau di dalam hadis yang tadi, itu isinya seperti itu. Allahumma inni dzalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku telah banyak berbuat zalim terhadap diri sendiri. Dan dimana kan doa tersebut itunya diajarkan oleh Rasulullah ketika Abu Bakar minta doa yang akan ia baca di dalam sholat. Nah, ini yang Rasulullah ajarkan. Kalau doanya sih minta ampunan dan rahmat sebetulnya. Faghfirli magfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, ini sebetulnya doanya yang ini. Tapi sebelum ke doa ini kan Rasulullah mengajarkan demikian, yaitu pernyataannya pengakuan dosa amat sangat yang seperti itunya amat sangat penting. Kalau nggak salah dulu udah agak lamanya dulu saya yang pernah menulis, kalau nggak salah judulnya adalah akuilah jangan berdusta. Ini yang ini isinya ya, akuilah jangan berdusta. Artinya jangan berdosa di sini, jangan merasa, apa saya ini nggak berbuat dosa, saya ini seolah-olah tidak punya kesalahan. Nah, itu yang tidak boleh pada manusia. Kalau ini agak melebar saja nih ya, nah, kalau sudah seperti ini nanti manusia ini akan kena. Hakikatnya orang yang seperti itu sudah kena sebetulnya oleh dosa. Ujub, merasa dirinya bersih, anggaplah merasa dirinya dosa yang mana, saya sehari-hari kan seperti ini, sehari-hari saya ini jauh dari dosa, seolah-olah itu merasa betul-betul sudah tidak melakukan dosa, tidak berbuat dosa. Padahal Rasulullah mengajarkan demikian kepada Abu Bakar kan, yang Abu Bakar itu manusia terbaik selain Rasulullah. Rasulullah saja mengajarkannya demikian atas permintaan Abu Bakar kan, doa ini atas permintaan Abu Bakar, yang memintanya Abu Bakar manusia terbaik selain Rasulullah. Seperti ini kan Rasulullah mengajarkannya, akui berarti Allahumma inni dzalamtu nafsi zulman katsira. Nah, kalau hadis tersebut artinya amalkan gitu, hadisnya baca atau ya berdoalah dengan doa ini diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang isinya itunya sebelum ke Allahumma faghfirli magfiratan min indika. Nah, ini sebetulnya doa dari hadis dari doa tersebut adalah kalimat ini, ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu, warhamni dan rahmatilah aku. Eta doa nama. Tapi sebelum berdoa seperti itu kan Rasulullah mengajari, akui dulu bahwa kamu itu berdosa, kamu itu zalim terhadap diri sendiri. Sementara kan kalau zalim terhadap diri sendiri kan disebutnya orang itu berdosa, berarti wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Malah jadi nggak gedean dosa orang yang tidak merasa berdosa, dia berdosa ujub, seolah-olah dirinya itu bersih, seolah-olah dirinya itu tidak berdosa. Jauh gitunya dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam doa tadi, Allahumma inni dzalamtu nafsi zulman katsira. Nah, mereka hanya menguatkan itulah, hanya mereka memperkuat pengakuan kesalahan, pengakuan dosa mereka itu dengan mengucapkannya secara lisan. Nah, di mana kesalahan mereka itu ada dua, yaitu tidak menunaikan hak fakir miskin, dan mereka lalai, mereka lupa kepada Allah. Ya, dalam hal ini mereka mengatakan yakin
besok kita panen dengan hasil yang banyak. Nah, itulah kesalahan mereka yang kemudian tepatlah gitu azab mereka, azab dari Allah bagi mereka adalah Allah hanguskan kebun mereka dengan dua dosa tersebut gitu ya. Satu, tidak menunaikan, bermaksud berniat berazam ya, tidak akan menunaikan yang menjadi hak fakir miskin, dan yang kedua mereka lupa bahwa bisa seperti itu karena kehendak Allah. Nah, ini pelajaran sangat berharga nih ya, bahwa untuk apapun makanya yang tadilah sebetulnya kan karena Allah sudah mengajarkan emang manusia bisa apa. Ya, memang manusia bisa apa? Ternyata kan sudah dihanguskan seperti ini, mereka cuma bisa gigit jari kan sebetulnya, apa namanya? Mereka cuma bisa gigit jari, mereka nggak bisa apa-apa. Ya itulah yang manusia bisa apa? Ya itulah yang Allah ajarkan. La haula wala quwata illa billah. Manusia bisa apa? Ya kemarin juga aja kesimpulan ke berapanya? Kesimpulan dan pelajaran yang keempat nih. Innal insana dhaiful quwati wa tadbiri wa ra'yi. Sesungguhnya manusia itu lemah. Manusia itu lemah. Ya itu wala kayo itu lah tak berdaya. Tak berdaya itu wala kayo. Mereka pun perencanaannya juga lemah. Ternyata kan rencana mereka begini. Ambiar. Ambiar semuanya. Ya kan rencana mereka panennya di pagi buta. Ini kan perencanaan mereka nih, panen di pagi buta. Apa namanya, kemudian hasilnya kita kita tarik, bukan tarik, hasilnya kita ambil, jangan ada yang diberi. Itu kan rencana mereka demikian. Betapa lemah rencana mereka. Ya itu ambiarlah semuanya, hancurlah gitunya apa yang mereka rencanakan. Nah ini kan menunjukkan rencana apa yang direncanakannya juga lemah, apa yang dipikirkannya juga lemah. Barulah mereka menyadari setelah Allah menurunkan azab kepada mereka dengan cara demikian. Ini yang tidak boleh gitunya hilang itu dari manusia, bahwa manusia itu adalah makhluk yang ini disebutnya dhaiful quwah, dhaiful tadbir, dhaiful ra'yi. Kekuatannya amat sangat lemah, rencana-rencananya lemah, sangat mudah dipatahkan artinya. Ya Allah kan mematahkan rencana mereka dengan cara seperti ini, hanguskan semuanya. Hancur apa yang mereka rencanakan, bahkan mereka tidak kebagian sedikit pun. Bukan hanya buahnya, nih ada lebihnya dari Allah. Pohonnya pun oleh Allah dihancurkan. Bukan hanya buahnya yang hancur. Kalau buahnya yang hancur, bisa jadi Allah mendatangkan ulat misalnya, dimakanlah semua buahnya, pohonnya tetap. Kalau ini kan Allah memberi lebih itu dari, bukan hanya sekedar buahnya, dengan pohonnya oleh Allah dihanguskan. Kudu melak dari lama berarti kan. Ya anehnya waktu itu Allah hanya menghancurkan buahnya misalnya dengan kalau boleh agak bagi Allah kan gampang. Allah jatuhkan buahnya, kemudian pagi harinya sudah busuk, pohonnya tetap. Ternyata tidak demikian. Dengan pohonnya Allah hancurkan. Ini karena ininya kesalahannya nih. Kesalahannya seperti ini nih mereka ini, ya inilah manusianya, karena manusia itu dhaiful quwah, dhaiful tadbir wa ra'yi. Kemarin juga kan sudah disebutkan diantaranya ya, bahwa raja yang angkuh, yang takabur, yang merasa kuat, yaitu Raja Namrud. Ya, Raja Namrud di zaman Nabi Ibrahim ternyata kan oleh Allah diazab dengan cara memasukkan remetuk. Dengan cara memasukkan remetuk, karena jelina tuluy deh si remetuknya itu ya, nyamuk atau laron terlalu besar mungkinnya. Remetuk, nyamuk atau apalah serangga yang kecil masuk ke dalam kepala Raja Namrud dan hidup di dalamnya selama 400 tahun.
sakitnya luar biasa. Baru berkurang sakitnya itu Raja Namrud ini kalau sudah apa namanya, mengadagor-dagorkeun lah apa tuh, membenturkan. Kalau sudah membentur-benturkan kepalanya ke tembok itu misalnya, dibentur-benturkan, lumayan. Sebetulnya bukan sakitnya berkurang tapi beralih. Sebetulnya bukan berkurang, kita beralih gitu, merasakan eta benturan sebarang ngapain berarti itu. Kalau terasa itu sakit, dia bentur-benturkan kepalanya. 400 tahun dah diazab oleh Allah dengan cara demikian. Itu yang ke-8 ya, yaitu pelajarannya di sini adalah akui kepada Allah. Di dalam hati sudah mengakui, ucapkan gitu secara lisan. Nah itulah bacalah gitu ya doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar tadi. Jadi itu kan diucapkannya di apa namanya, pernyataan diri itu kepada Allah. Allahumma zalamtu nafsi zulman katsira. Nah ini dilakukan nih oleh orang-orang ini. Kemudian yang ke-9, mereka apa namanya ya, mereka menyatakan secara terbuka lah gitu, mungkin bahasa kita sekarang ya. Ini para pemilik kebun ya, mereka menyatakan secara terbuka taubat mereka dan meluruskan niat. Karena mereka ini kan diazab ini karena niat yang busuk tadinya, kata orang yang menasihati tadi. Bertobatlah kalian gitu, karena ya bertobatlah dari kebusukan niat kalian. Nah mereka menyatakan secara terbuka taubat mereka bertobat. Mereka menyatakan secara terbuka bahwa mereka bertobat dan mereka mengikhlaskan, meluruskan, mengoreksi berartinya niat gitu yang salah. Artinya kembali lah ke jalan yang benar menurut apa yang ditetapkan oleh Allah, bahkan sejak dari niatnya. Ya, bahkan sejak dari niatnya gitu ya. Di dua ininya mereka, satu di poin ke-9 ini, mereka menyatakan secara terbuka bahwa mereka bertobat dan mereka meluruskan niat, yaitu dengan mengatakan ya asa rabbuna antubaddilana khairon minha inna ila rabbina raghibun. Nah, mereka kembali itu ke jalan yang benar. Mudah-mudahan Tuhan kami memberi ganti kepada kami dengan yang lebih baik daripada kebun ini. Inna sesungguhnya ila rabbina raghibun, kami hanya kepada Tuhan kami. Disimpulkan mereka ini kemudian kembali ke jalan yang lurus. Mereka meluruskan niat. Nah, yaitu mereka mengatakan in abdalnallahu minha, jika Allah memberikan kepada kami ganti yang lebih baik dari kebun ini, lanasna anna kama sonaat abauna, pasti kami akan melakukan seperti yang telah dilakukan oleh leluhur kami. Karena kisahnya kemarin sudah disampaikannya bahwa mereka ini mendapatkan warisan kebun, di mana leluhur mereka, ayahnya, kakeknya gitulahnya, di mana ayah mereka setiap kali panen itu selalu menyisihkan untuk orang-orang miskin, dan ini diwasiatkan oleh orang tua mereka kepada mereka ini ya, agar demikian gitu, setiap kali panen itu sisihkan untuk orang miskin. Nah, ternyata ya mereka durhaka. Nah, sehingga mereka mengatakan seperti ini, jika Allah memberi kepada kami ganti yang lebih baik, pasti kami akan melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh orang tua kami.
Fada'awullaha wa tadarra'u, kemudian mereka berdoa kepada Allah dan mereka itu betul-betul merendahkan diri. Wa tadarra'u, ya mereka berdoa kepada Allah kemudian dan mereka merendahkan diri, dan Allah memberi ganti kepada mereka yang lebih baik. Nah, ini kisah mereka nih ya. Kemudian Allah memberi ganti kepada mereka dengan yang lebih baik. Setelah kan mereka mengakui kesalahannya dan akan lurus. Ya, dan akan apa namanya berbuat apa namanya berbuat atau melakukan yang benar lah itulahnya. Nah, setelah mereka bertobat, mengakui kesalahan mereka, dan mereka menyatakan diri bahwa mereka ini akan, nah tadi telahnya akhlasun niat, pokoknya mereka ini akan berbuat yang benar. Nah ternyata, nah ini juga pelajarannya dari sini. Benar kalau mereka itu benar-benar, ini berarti kita ke doa yang ini lagi, yang tadi. Di doa yang diajarkan oleh Rasul kepada Abu Bakar tadinya, kan doanya itu sebetulnya kan faghfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, dan rahmatilah aku. Ini sebetulnya doanya. Tapi kan sebelum berdoa seperti ini diawali dengan pernyataan pengakuan, ini zalamtu nafsi. Nah, pelajarannya dari sini, orang ini mengakui kesalahan mereka. Mereka bertobat atas kesalahan mereka, dan mereka ini kemudian berbuat yang benar. Ini oleh Allah ternyata dikabulkan, ya, doa mereka dikabulkan. Karena mereka di sini kan mereka berdoa kepada Allah dan mereka itu kemudian merendahkan diri di hadapan Allah. Pantaslah kalau Rasulullah SAW mengajarkan demikian. Akui dulu kesalahannya. Allahumma inni zalamtu nafsi. Kalau sudah seperti itu, artinya kan, kalau sudah seperti itu, ini nih contohnya, ya berbuatlah yang benar. Akui kesalahan yang sudah dilakukan, kemudian gantilah dengan yang benar. Pasti dikabulkan, artinya doa itu pasti dikabulkan. Faghfirli magfiratan min indika, itu kan isi doanya, ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu. Nah, itu pasti dikabulkan oleh Allah. Warhamni, dan rahmatilah aku. Setelah diawali dengan pengakuan kepada Allah. Kalau sudah mengakui, dan nah kalau di sini dengan penjelasan dengan kata-kata seperti ini, fada'awullaha wa tadarra'u, mereka berdoa kepada Allah, mereka merendahkan diri kepada Allah, mereka benar-benar berubah, artinya ya, mengakui kesalahannya, kemudian mereka berbuat yang benar, ternyata oleh Allah dikabulkan kalau demikian. Nah, ini pelajarannya nih, oleh Allah dikabulkan. Allah memberi kepada mereka kebun yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya yang dibakar, dihanguskan oleh Allah. Ternyata ini kisahnya demikian nih, kejadiannya ya. Setelah mereka mengakui kezaliman mereka, nah ini masalahnya bertekad, berarti mereka mengakui kezaliman, kesalahan mereka, dan mereka kemudian bertekad untuk hidup yang benar. Itulah intinya. Ya, mereka akan menjalankan yang benar. Kalau di sini kan terkait dengan kebun mereka ya. Mereka akan menjalankan kebun mereka dengan benar. Ternyata ya Allah Maha tahu. Allah Maha tahu bahwa mereka berdoa, mereka menyatakan demikian itu dengan kesungguhan. Allah tahu bahwa mereka ini bersungguh-sungguh mengakui kesalahan, bersungguh-sungguh bertobat, bersungguh-sungguh kemudian menjalankannya dengan benar, dikabulkan oleh Allah permintaan mereka. Nah, ini berlaku umum nih pelajarannya, pasti seperti itu. Ya pasti seperti itulah itunya yang tadilah, ini zalamtu nafsi zulman katsiran. Kemudian kan minta ampunan, faghfirli, pasti diampuni, berarti warhamni, pasti dirahmati.
Kan yang diminta di dalam doa tersebut kan doanya faghfirli maghfiratan min indika warhamni, ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Pasti dikabulkan. Ini nih contohnya nih dari kejadian ini. Allah mengabulkan doa mereka karena Allah melihat kesungguhan mereka dalam mengakui kesalahan dan bertobat, dan Allah melihat kesungguhan mereka akan menjalankan dengan benar. Dikabulkan oleh Allah doa mereka. Ya, Allah memberi kepada mereka gantinya, Allah memberi ganti kepada mereka dengan kebun yang lebih baik, bahkan jauh lebih baik. Yang terakhir nih, haddadallahul mukallafina min ahli Makkah. Nah, ayat ini turun ketika masih di Mekah, di mana dengan ayat ini Allah mengancam orang-orang kafir Mekah dan lain-lain secara umum, siapapun sama berarti. Nah, ketika ayat ini turun, ya ayat ini adalah ancaman itu dari Allah untuk orang-orang kafir Mekah. Yang itu kan sikap mereka itu ya mengintimidasi, melakukan kekerasan terhadap orang-orang Islam. Nah, ayat ini ya isinya adalah ancaman dari Allah kepada orang-orang kafir atau kaum Quraisy di Mekah secara umum sama masalahnya, dan lain-lain sama. Allah mengancam dengan ancaman yang sama, yaitu, nah ini perlu diperhatikan nih di ayat yang berapa nih, yang terakhir nih, yang bunyinya seperti ini, kazalikal azab. Ini ayat ke-33 nya yang terakhir dari rangkaian ayat ini. Kazalikal azab, demikianlah azab, yaitu azab di dunia. Demikianlah azab di dunia. Ini kan menunjukkan benar, artinya azab itu bukan hanya di akhirat. Kita mendengarkan azab ada apa, neraka, azab di akhirat. Kemudian di alam kubur juga kan ada nikmat kubur, ada azab kubur. Ini di dunia ini menunjukkan dan kaum yang ini juga kan kaum terdahulu kan sudah banyak yang oleh Allah diazab ketika di dunia. Kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, Fir'aun dan and the gang lah, pokoknya diazab oleh Allah. Jelaskan itu azab dari Allah, bagi mereka itu azab. Nah, ini ada satu lagi itu contohnya, yaitu di mana orang mereka nih ya, para petani ini adalah orang adanya ini di Yaman, tidak jauh juga nih. Tidak jauh juga dari Mekah, waktunya pun tidak jauh nih dari mereka nih, orang-orang kafir Quraisy yang melakukan kekerasan terhadap Rasulullah dan para sahabat. Kazalikal azab, demikianlah azab di dunia. Wahalakul amwal, dan Allah menghancurkan harta mereka. Ya, karena azab dari Allah kan beragam tentunya. Nih kalau hadis ini nih, Umar bin Khattab yang menanyakan azab, biasanya di sini azab ya bisa jadi ujian, bisa maknanya bisa jadi ujian, bisa jadi azab. Umar bin Khattab yang menanyakan siapa di antara kalian nih, kepada para sahabatnya. Umar bin Khattab sebagai khalifah, sudah jadi khalifah. Siapa yang ingat di antara kalian tentang fitnah, penjelasan tentang fitnah itu dari Rasulullah? Saat itu yang menjawab adalah Huzaifah. Fitnatur rajuli, nah fitnah di sini bisa diartikan ujian bagi seseorang atau azab bagi seseorang. Fitnatur rajuli min ahlihi, bisa melalui istrinya,
Nah, azab bagi seseorang itu ujian, atau azab bagi seseorang itu bisa melalui istrinya, apa namanya, fitnatur rajuli min ahlihi wa waladihi, bisa diuji atau disiksa oleh Allah melalui anaknya. Nepi karengat sirahna teh ku budakna. Nepi karengat teh sirahna ku budakna. Ya, beragam lah itunya, dengan beragam masalah, beragam kasus lah gitunya melalui anaknya. Wa min malihi, ada yang melalui hartanya. Nah, ini nih azab Allahnya yang berkaitan dengan harta, yaitu kebun mereka oleh Allah. Jadi mereka diazab oleh Allah melalui harta mereka, yaitu kebunnya dihanguskan oleh Allah. Nah, kalau di hadis tadi seperti itulahnya, Huzaifah itu menjawab bahwa azab bagi seseorang itu bisa Allah datangkan melalui istrinya, bisa melalui anaknya, bisa melalui hartanya. Nah, kita lanjutkan lagi sedikit lagi nih. Wa masalu ma fa'alna bihaula'i, nah maka apa yang Allah lakukan terhadap mereka para pemilik kebun itu, naf'alu biman ta'adda hududana fid dunya, akan kami, di sini Allahnya, akan Allah berlakukan juga bagi siapapun yang melampaui batas di dunia ini. Ya, naf'alu biman ta'adda hududana fid dunya, Allah akan melakukan hal yang sama, artinya Allah akan mengazab juga. Azabnya belum tentu sama tadinya, karena tadilah menurut Huzaifah bisa melalui istrinya, bisa melalui anaknya, bisa melalui hartanya. Tapi yang pasti bahwa setiap pelanggaran ada azabnya. Kecuali yang tadi, buru-buru, berarti sebutlah buru-buru tobat, buru-buru itulah, buru-buru bertobat, buru-buru luruskan lagi, lakukanlah yang benar, pasti diampuni oleh Allah. Nah, karena pada dasarnya semua pelanggaran ada sanksi, semua pelanggaran ada hukumannya, semua pelanggaran ada azabnya. Nah, Allah akan memberlakukan hal yang sama itu ya kepada siapapun yang melampaui batas. Nah, Allah mengancamnya. Allah mengancam orang-orang yang durhaka itu dengan azab yang lebih berat lagi di akhirat. Ini ujung ayat terakhir ke-33 demikian. Ini bunyi ayatnya ya kan. Kadzalikal azab. Demikianlah azab Allah di dunia, wala azabul akhirati akbar, dan pastilah azab di akhirat itu nanti jauh lebih besar. Lau kanu ya'lamun, andai mereka mengetahuinya. Nah, di sini kan poinnya adalah azab bukan hanya di akhirat. Di ayat ini Allah menyebut-nyebut azab akhirat. Pastilah azab di akhirat itu jauh lebih besar. Nah, poinnya adalah yang tadi, bahwa azab dari Allah itu Allah berlakukan di semua, sebutnya kita menyebut demikianlahnya, di semua tahapan hidup manusia dunia, alam kubur, alam mahsyar, terakhir neraka. Ada nih azab di semua tahapan hidup manusia. Ini contohnya Allah mengazab mereka ketika di dunia. Yang terakhir nih, Ibnu Abbas berkata, wa hadza masalun li ahli Makkah hina kharaju ila Badrin. Ini adalah perumpamaan yang bagi orang kafir Mekah ketika mereka berperang, mereka keluarnya, mereka perang Badar. Mereka keluar, mereka berangkat menuju perang Badar, di mana mereka bersumpah. Nah, ini seolah-olah mereka mau menang lah gitunya. Mereka bersumpah, mereka begitu yakin, liyaqtulanna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, mereka akan bisa membunuh dan menumpas itulah
pasukannya Rasulullah SAW dan para sahabat, terutama Rasulullah yang mereka incar. Mereka bersumpah, mereka begitu yakin mereka akan bisa membunuh Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan mereka akan kembali ke Mekah dengan membawa kemenangan, sehingga mereka bisa lagi tawaf di Baitullah versi mereka tawafnya. Mereka bisa lagi minum khamr, mereka bisa lagi memperlakukan perempuan seenaknya. Ini nih kata Ibnu Abbas demikian nih ya. Ya mereka itu orang-orang yang demikian. Mereka pergi gitu, mereka pergi ke perang Badar, di mana mereka begitu yakin. Abu Lahabnya begitu, karena Abu Lahab kan sudah mencurahkan segala-galanya untuk memenangkan perang Badar, bahkan hartanya pun dihabiskan. Abu Lahab itu mengeluarkan seluruh hartanya untuk kepentingan perang Badar, supaya bisa memenangkan perang Badar. Nah, mereka begitu yakin bisa membunuh Rasulullah dan para sahabat, supaya mereka bisa kembali ke Mekah, dan yang ini yaitu kembali mereka itu melakukan kejahilian mereka. Mereka bisa tawaf di Baitullahnya seversi mereka. Mereka bisa bebas lagi minum khamr, mereka bisa memperlakukan perempuan seenaknya. Fa akhlafallahu zannahum. Nah, ini rencana, keyakinan, keangkuhan, itulahnya rencana mereka, keyakinan mereka, keangkuhan mereka itu dipatahkan oleh Allah. Mereka kalah dalam perang Badar. Nah, inilahnya yang Allah menyiksa mereka nih melalui perang Badar. Bagi perang Badar itu azab bagi mereka. Perang Badar itu azab ternyata dari Allahnya bagi kaum musyrikin Mekah. Ada yang ya beragam ternyata, agannya mereka itu kalah itu bukan semuanya terbunuh, tapi kan sebagian mereka itu kan penyerah, berarti ada yang sampai mati, berarti diazab oleh Allah di perang Badarnya. Ada yang tidak mati, hartanya habis, dan sebagainya lah. Nah, Allah mengalahkan mereka seperti Allah menyiksa pemilik kebun ini. Lama kharaju azimina alas soromi fa khobu, yaitu mereka begitu yakin. Nah, kalau ini benang merahnya, mereka begitu yakin mereka akan panen dengan hasil yang besar. Nah, kalau orang kafir Mekah, mereka yakin bahwa mereka akan memenangkan perang ini dan bisa membunuh Rasulullah SAW bersama para sahabat. Ternyata dua-duanya sama, rencana mereka begitu lemah. Jadi sebutnya aja kan, dipatahkan oleh Allah rencana mereka, dan berbaliklah bagi mereka itu ternyata dengan melalui hal-hal tersebut Allah menimpakan azab kepada mereka. Sama-sama hancur nih artinya ya. Pemilik kebun, hanya kalau pemilik kebun Allah menghancurkan itu hartanya. Kalau kaum kafir Mekah melalui perang Badar, hancur segala-galanya. Bukan hanya hartanya itu merekanya yang habis, tapi orangnya juga banyak yang terbunuh dalam perang Badar. Nah, intinya ya Allah menghancurkan tadi tanya rencana mereka, kesombongan mereka, keyakinan mereka. Allah menghancurkan dan membalikannya menjadi azab bagi mereka. Dan ayat terakhir tadi itu baru azab di dunia. Dan yakinlah bahwa azab di akhirat nanti jauh lebih besar. Nah, ini kan pelajarannya berlaku untuk semua orang sama. Yaitu tadinya kalimat yang ini nih. Inilah yang akan Allah timpakan kepada siapapun yang melampaui batas di dunia ini. Teruslah berarti beres tanya sampai 10 poinnya, ada 10 poin nih. Pelajaran kesimpulan itu dan pelajaran dari kisah
yang ada di ayat 17 sampai 33. Hanya kisahnya adalah tentang mereka yang berkebun, sebetulnya kan itu kisahnya. Ternyata ini kesimpulan dan pelajarannya banyaknya dan banyak hal penting itu dalam apa namanya, apa kesimpulan dan pelajaran dari kisah dari para pemilik kebun tersebut.